Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim sayyidina wa nabiyyina wa safi'ina wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آيات الأخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan kepada Allah melainkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menghitung nikmat tersebut, maka kita sebagai manusia tidak akan sanggup menghitung nikmat tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau sekiranya kita ingin menghitung nikmat tersebut, maka otomatis kita tidak akan sanggup menghitungnya. Oleh karena itu, kerja kita di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk mensyukuri nikmat tersebut, bukan menghitung-hitung, tetapi mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kita ingkar atau bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka nikmat itu akan ditambah. Tetapi kalau sekiranya kita kufur atas nikmat yang diberikan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang kita harap-harapkan nantinya di hari yauma lan fa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di suatu hari nanti yang tidak berguna harta, tidak berguna lagi pangkat,
Tidak berguna lagi jabatan. Yang berguna waktu itu adalah hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, melalui mimbar ini khatib tidak pernah bosan mengajak kita semua, terutama mengajak diri khatib sendiri, untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal iman, modal takwa yang kita miliki, itulah yang akan mengantarkan kita menuju hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran sebagaimana yang khatib bacakan tadi, dan ini kita jadikan sebagai landasan khutbah kita pada kesempatan kali ini. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kita atau bersegeralah kalian, kata Allah, ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita adalah makhluk pendosa, makhluk yang bergelut dengan kemaksiatan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyeru kita kepada kebaikan, menyeru kepada ampunan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan surga arduhas samawati wal ardh, ternyata surga itu adalah luasnya seperti langit dan bumi. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebanyak apapun dosa kita di permukaan bumi Allah ini, sebanyak apapun maksiat kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita. Bahkan ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada maksiat yang kita lakukan tadi. Yang terpenting, ada enggak keinginan kita untuk berubah? Selama ini kita melakukan dosa dan kita berniat untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, coba kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-137. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman summa kafaru, kemudian dia kafir, keluar dari agama Islam. Setelah keluar dari agama Islam, summa amanu, kemudian dia lagi beriman kepada Allah. Summa kafaru,
kemudian dia kafir lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, baru di situ tidak ada lagi ampunan kepada orang tersebut. Tetapi kalau seandainya awalnya dia beriman kepada Allah, setelah itu kafir, keluar dari agama Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, masih ada kesempatan kepada orang ini ampunan. Kapan dia diampuni oleh Allah? Summa amanu, kalau dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan ampunan. Begitulah sayangnya Allah kepada kita. Kita lihat ternyata ada beberapa saudara kita yang imannya seperti ini. Bahkan kita lihat di dalam media, ada seseorang yang bertanya kepada Ustadz, apakah saya ini sudah diampuni oleh Allah? Saya dulunya beriman, sesudah itu kafir, setelah saya kafir beriman lagi, apakah saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah terdapat di dalam surat An-Nisa tadi. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apalagi kita sebagai manusia yang tentunya belum pernah keluar dari agama Islam, masih 100% keislaman kita kepada Allah, tetapi kita sering melakukan maksiat. Dan yakinlah, maksiat yang kita kerjakan, kalau ada niat untuk bertaubat kepada Allah, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak buih di lautan dosa yang kita lakukan, maka lautan itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran yang kita lakukan atau yang dilakukan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak pasir di tepi pantai, itulah perumpamaan dosa kita. Dan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah lautan itu tersebut. Mana lebih luas pasir di pantai daripada lautan itu tersebut? Otomatis lautan itu jauh lebih luas dibandingkan dengan pasir di tepi pantai. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, ternyata surga itu lebih luas daripada alam semesta ini. Wa jannati arduhas samawati wal ardh, luas surga itu seperti luasnya langit dan bumi. Sebanyak apapun nanti kita yang akan dimasukkan ke dalam surga, maka percayalah, kita tidak akan ketinggalan tempat. Tempat kita telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, apakah kita ingin masuk ke dalamnya atau tidak? Ini yang harus kita pertanyakan kepada diri pribadi kita. Kalau kita sering melakukan ibadah, sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tetapi kalau kita lalai dalam beribadah, bahkan lebih banyak maksiatnya daripada ibadahnya, maka kita memilih selain surga, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin, dan ternyata surga itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
kalau ada rasa takut di dalam diri pribadinya, mustahil dia melakukan maksiat. Kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mau meninggalkan ibadah solat. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak di antara kita, saudara-saudara kita, bahkan mungkin diri pribadi kita sendiri, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sudah menipis. Bahkan ada juga di antara kita, dia lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah gambaran betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan luasnya jannah atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin masuk ke dalamnya, maka marilah kita menjadi manusia yang beriman kepada Allah. Kalau awalnya kita mempunyai maksiat, mempunyai dosa, marilah kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia itu adalah penuh dosa, tetapi sebaik-baik pendosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim sayyidina wan nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tuhzina yawmal qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.